Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Sri Mariatmo, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Ngadirejo, Kabupaten Wonogiri. Di sini saya akan melaksanakan aksi nyata modul 2.3 supervisi akademik dengan rekan sejawat saya di SMP Negeri 1 Ngadirejo. Pada kegiatan supervisi akademik ini, kegiatan dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dini. Gimana nih kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Budi, kabar hari ini baik-baik saja. Alhamdulillah. Hari cerah ini ya. Iya Pak Budi, alhamdulillah. Mohon maaf ini mengganggu waktunya seperti yang kita bicarakan kemarin ya Bu Deni, bahwasanya saya akan melaksanakan supervisi akademik yang bertujuan tentunya meningkatkan kualitas pembelajaran, dan lalu antara lain nanti ya memberikan masukan, lalu bimbingan, mengembangkan kemampuan sehingga kompetensi guru nanti akan meningkat Bu Deni. Lalu supervisi akademik ini nanti akan dibagi menjadi 3 tahap Bu Deni nanti. Ya, ada tahap yang pertama nanti pra-observasi ini nanti, pra-observasi kita ini. Lalu ada tahap observasi nanti di kelas atau mungkin pada proses pembelajaran Bu Deni. Lalu pasca observasi nanti setelah pembelajaran, itu ada 3. Nah, pada kali ini kita lakukan tahap yang pra-observasi Bu Deni. Bu Deni nanti akan mengajar kelas ya, kelas saya nanti akan mengobservasi seperti itu. Lalu menurut Bu Deni, apa yang Bu Deni harapkan dari percakapan ini Bu, pra-observasi ini Bu? Oh iya Pak Budi, Ya. yang saya harapkan pada tahap pra-observasi ini adalah saya menjadi lebih siap, lebih paham apa yang harus saya persiapkan, apa yang harus saya kerjakan nanti ketika pelaksanaan observasi. Kemudian terima kasih Pak Budi sudah mau menjadikan saya sebagai bahan observasinya. Ya gitu Bu Deni, nanti kita akan mengobservasi di kelas ya Bu Deni. Lalu yang diharapkan tadi Bu Deni seperti itu. Lalu kira-kira kapan ini Bu Deni melaksanakan kegiatan pembelajarannya? Oh iya, untuk pelaksanaan pembelajaran untuk jam saya itu minggu depan Pak Budi, hari Senin jam ke-7.8 di kelas 8F. Oh gitu ya Bu Deni, ini berarti hari Senin untuk minggu depan nanti melakukan observasi ya Bu Deni. Iya Pak Budi. Lalu Bu Deni kan ini guru IPA ya, IPA. Nanti kira-kira materinya Bu yang akan disampaikan ke murid dalam melaksanakan pembelajaran itu apa Bu? Untuk materi yang akan saya nanti praktekkan bersama murid saya itu materi sistem pencernaan, yang mana nanti ketika praktek itu akan mempraktekkan uji amilem dan uji glukosa Pak Budi. Wow, praktek ini pasti biasanya yang ditunggu-tunggu anak ini, senang ini. Tujuan ini Bu, tujuan pembelajaran Bu Deni dalam proses pembelajaran praktek tadi uji Bu? Amilem dan glukosa tadi apa Bu? Di sini ada 2 tujuan. Yang pertama yaitu melalui kegiatan praktikum ujian itu murid dapat menganalisis adanya kandungan glukosa dan amilem dengan benar. Yang kedua yaitu tujuannya setelah melakukan praktikum murid bisa menyimpulkan kandungan-kandungan makanan pada glukosa dan amilem. Iya, berarti tadi yang menganalisis kandungan dan menyimpulkan hasil, tentunya nanti juga ada presentasi dari anak nih Bu. Lalu kalau boleh tahu nanti ini nanti yang diuji kan tadi ya Bu ya amilem dan glukosa ya. Ini yang tentunya ini hasilnya nanti akan menarik juga ya, perubahan-perubahan warna yang terjadi ya Bu ya. Lalu kira-kira Bu Deni dalam melaksanakan proses itu tadi uji ini
persiapan dalam melaksanakan kegiatan itu tadi apa Bu? Iya. Ya, seperti biasanya sebelum pembelajaran kita sudah menyiapkan modul ajar nih Pak Budi ya tentunya. Kemudian yang kedua ada LKPD. Jadi hasil praktek siswa nanti dituangkan ke dalam LKPD. Kemudian setelah itu juga ada media. Jadi nanti ketika praktek saya juga menggunakan media LCD Pak Budi. Jadi akan menarik perhatian siswa. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi untuk mengetahui pencapaian tadi ya. Jadi ya, lalu bagus luar biasa tadi sudah saya lengkap tadi ada apa persiapannya modul, ada LKPD, medianya dibantu dengan evaluasi untuk tolak ukur luar biasa ini Bu Deni. Lalu model pembelajaran yang Bu Deni terapkan dalam pembelajaran tadi bagaimana? Untuk yang saya gunakan di sini saya menggunakan discovery learning Pak. Jadi sebuah penemuan gitu ketika nanti praktikum. Luar biasa. Jadi ini model-model yang tentunya berpusat pada murid pembelajarannya ya Bu ya, tidak tersenter pada guru saja ya. Ini luar biasa. Ya, lalu kira-kira Bu ini apa yang kurang dalam perencanaan Ibu ya ini sampai hari ini ya apa? Ya mungkin untuk hari ini saya kemarin baru menyiapkan bahannya berupa larutan atau origin benedict sama lubel Pak Budi. Jadi nanti untuk kekurangannya tinggal larutan itu. Untuk bahan-bahannya sudah saya sampaikan kepada peserta didik atau kepada murid untuk membawa. Iya, bahannya itu sudah nanti kalau larutan larutan sambil dipersiapkan ya. Lalu kira-kira kapan ini Ibu mempersiapkan tadi larutan termasuk alat-alat yang ada di laboratorium kapan? Iya. Minggu ini saya sudah menyiapkan Pak. Jadi nanti ketika praktek minggu depan itu semua sudah ready, sudah siap. Lalu apakah dalam melaksanakan itu tadi praktek itu perlu bantuan siapa gitu dalam persiapan tadi? Ya tentunya membutuhkan bantuan ya Pak. Bahwasanya seorang guru itu membutuhkan teman rekan sejawat. Kemudian karena saya prakteknya itu di laboratorium itu membutuhkan laboran dalam penyiapan alat-alatnya seperti itu Pak. Jadi ada memberitahu kepala laboratorium termasuk laborannya nanti mempersiapkan alat tadi kemudian pada waktu pelaksanaan itu sudah siap tadi yang sudah disampaikan. Bagus Bu Deni. Lalu berkaitan dengan supervisi akademik ini tadi Bu, kira-kira area pengembangan apa yang Bu Deni inginkan? Di sini saya sebagai guru tentunya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola kelas ya Pak tentunya dari situ. Jadi yang biasanya itu pembelajaran berpusat pada guru. Nah di sini saya akan berusaha mengubah gaya belajar atau model belajar saya menjadi berpusat pada murid nih, pada peserta didik. Nah kemudian di sini untuk metode-metodenya juga saya buat mempermudah peserta didik atau murid dalam mengikuti pembelajaran saya. Kemudian di sini saya juga akan meningkatkan kompetensi sosial dan emosional saya Pak Budi. Bahwasannya saya sebagai seorang guru ketika pembelajaran ada murid yang bicara sendiri atau tidak memperhatikan kan biasanya saya seperti itu toh. Tidak dapat dipungkiri bahwasannya seorang guru seperti itu. Kemudian di sini juga untuk mata pelajaran IPA itu kan biasanya menghafal. Nah, ketika tidak ada praktikum hanya saya yang menjelaskan di depan kemudian muridnya yang di belakang tentunya akan sulit dalam pemahaman. Nah, di sini dapat mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menghafal tapi dengan cara praktek seperti itu Pak Budi. Luar biasa ini tadi Bu Deni dari model, dari treatmentnya tadi. Tentunya nanti ke depan anak-anak pastinya suka pengembangan pengajaran tadi juga sudah Bu Deni sampaikan dari kemampuan kompetensi profesional tadi, lalu pedagogik, utamanya tadi juga sosial emosional menghadapi murid-murid yang kadang berperilaku yang tidak pas, bisa mengontrol emosi ya Bu ini juga yang berkaitan dengan kepribadian. Lalu strateginya untuk mengembangkan kemampuan itu bagaimana Bu? Di sini strateginya yaitu yang pertama tentunya dalam tahap perencanaan ya Pak Budi, di situ menyiapkan modul, kemudian perangkat pembelajaran kemudian materi yang harus saya itu lebih matang ketika nanti kita menjelaskan, kemudian ada media, ada strategi kemudian ada kompetensi pribadi yang
saya sampaikan kemudian di LKPD juga untuk menyampaikan atau untuk melatih peserta didik untuk meningkatkan kemampuannya seperti itu Pak. Iya, iya, dia sudah lengkap sekali sampaikan 4 kompetensi guru dan masuk semua di dalamnya, sampaikan panjenengan. Lalu ada LKPD tadi, kesiapan belajar tadi, dan bahan ajar tadi juga sudah disesuaikan juga dengan kemampuan anak. Ini sebetulnya sudah pembelajaran berdiferensiasi loh, jadi tidak dirasa sudah menerapkan diferensiasi konten. Lalu kemudian interaksi bantuan tadi disesuaikan dengan kemampuan kesiapan belajar tadi yang dinamakan nanti pembelajaran diferensiasi proses. Jadi ternyata Bu Deni juga sudah melaksanakan proses diferensiasi konten dan proses, tidak dirasa. Semoga dalam pembelajaran yang Bu Deni siapkan tadi yang beragam tadi juga pendekatannya termasuk cara penyampaiannya tadi biar dipahami oleh murid. Karena murid itu tadi kan memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Jadi luar biasa panjenengan nanti bisa melayani kelompok-kelompok yang tertentu ya. Mungkin kelompok di sini lemah, yang sana aktif, sini sedang. Jadi biasanya anak-anak itu yang sana mungkin semacam gaduh, bisa mengontrol emosi panjenengan. Itu luar biasa dan ini sudah lengkap sekali. Dan tentunya pembelajaran nanti saya juga sangat tertarik sekali Bu, nanti pengen segera mengobservasi Bu Deni kayak apa nanti anak-anak yang ada. Lalu dengan dilaksanakan observasi ini tentunya kita nanti akan berbincang-bincang lagi. Nanti kita laksanakan observasi, lalu kita akan merefleksi ya Bu. Setelah observasi nanti akan dilaksanakan pasca observasi, nanti kita akan evaluasi, perkiraan atau mungkin kekurangannya nanti seperti apa, kita bisa sharing Bu. Lalu mungkin apakah ada lagi yang disampaikan Bu Deni? Saya kira sudah cukup ya Pak Budi untuk pra-observasi ini. Nanti seandainya jika ada kekurangan atau ada hal yang ingin saya tanyakan, nanti kita bisa tanya ke Pak Budi dan untuk memperbaiki ke depannya seperti itu. Ini terima kasih Bu Deni, kita sudah berkolaborasi. Jadi saya tidak menyampaikan 1, 2, 3, tapi kita saling kolaborasi. Ternyata Bu Deni menemukan masalah, tapi Bu Deni mengatasi masalah sendiri. Ini luar biasa. Nah, direncanakan Bu Deni sudah sangat bagus. Dan kalau merasa sudah cukup kita perbincangkan, berarti ya kita akhiri sekian. Ini terima kasih, ini waktunya Bu Deni atas kesediaannya kita berbagi wawancara bersama di kegiatan pra observasi ini. Semoga saja nanti pembelajaran Bu Deni dengan praktek uji makanan minum dan guru tadi akan berjalan dengan lancar. Anak-anak akan suka, sukses, dan tentunya anak-anak akan mencintai guru yang dirindukan dari anak-anak tentunya seperti itu. Terima kasih Bu Deni waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu Deni. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabar hari ini? Alhamdulillah. Kemudian untuk hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa namanya? Fauzi. Fauzi sama?
pencernaan. Kemudian untuk tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu murid mampu untuk mengetahui uji glukosa pada makanan. Nah, yang kedua, murid dapat menyimpulkan kandungan pada bahan makanan yaitu berupa glukosa dan amilem. Jadi dua tujuan pembelajaran yang setelah kita pembelajaran hari ini. Nah, kemudian silakan kalian berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Ya, silakan membentuk kelompok. Duduknya berkelompok. Di mejanya, kelompok di mejanya dia berpindah kelompok. Silakan duduknya berkelompok. Jadi anak-anak perhatikan, di sini praktek kita nanti menggunakan dua larutan atau reagent. Yang pertama yaitu larutan Lugol. Di sini larutan Lugol digunakan untuk menguji adanya amilum. Kemudian yang kedua itu ada larutan Benedict. Di sini yang digunakan untuk menguji adanya kandungan glukosa pada makanan. Kemudian untuk alatnya di sini ada mortar dan alu. Digunakan untuk apa nih? Untuk menumbuk dan menghaluskannya. Untuk keselamatan kerja kalian diperhatikan ya, karena kita menggunakan larutan yang tidak sembarangan, nanti nggak boleh diminum. Ya, ini untuk keselamatan kerja, hati-hati dalam penggunaan larutan, kemudian dalam penggunaan alat. Di situ ada alat yang nanti jangan tidak boleh buat gojek ya. Kemudian sekarang silakan setiap kelompok mengeluarkan alat dan bahannya, disiapkan dulu alat dan bahannya. Kemudian kalau sudah, silahkan diberi kertas label. Kertas labelnya dikeluarkan. Kemarin sudah saya minta untuk memberi kertas label. Nah, di kertas label. Silahkan untuk di kertas labelnya itu disediakan di dua gelas, yang satu diberi tulisan Benedict dan yang satu diberi tulisan Lugol. Silahkan terlebih dahulu ditulisi. Nanti Bu Deni akan memberikan dua larutan ini kepada tiap-tiap kelompok. Silahkan disediakan dulu untuk tempat larutannya, diberi label Lugol dan Benedict. Silahkan. Ini saya bagikan LKPD ya, jadi nanti setelah praktikum hasilnya silahkan ditulis di LKPD ini sebelum dan sesudah ditetesi Lugol maupun Benedict. Jadi sebelum ditetesi nanti silahkan dituliskan warnanya apa, misalnya nasi putih tulisannya putih, kemudian setelah ditetesi oleh Lugol warnanya berubah menjadi apa, ditulis dalam LKPD. Gitu ya. Ini saya berikan satu kelompok satu, silahkan dituliskan untuk anggota kelompoknya. Ya, silahkan dituliskan untuk anggota kelompoknya. Nasinya kamu ambil dulu di sini, akan ditumbuk, kemudian masukkan ke dalam sini. Masukkan ke dalam sini. Silahkan masukkan ke dalam saringan teh. Sudah cukup? Silahkan dimasukkan ke dalamnya. Ya, semua dimasukkan ke dalam saringan teh. Terus kamu ambil bagian yang paling halus, agak kenceng ya meneknya.
2 sampai 3 bebek. Berubah warna menjadi biru atau ketaman itu tandanya mengandung tadi Google ya, mengandung apa? Amilum ya, mengandung amilum. Kemudian yang satu menggunakan larutan benedik. Nah, itu untuk menguji adanya kandungan itu pada singkong. Silakan diteteskan pada singkong ya. Terus tadi dimasukkan semua jadi ini muter-muter ngeliling kelompok. Ayo moving. Sebelum ditetesi larutan glucose, warnanya putih. Sesudah ditetesi larutan glucose, biru kehitaman. Artinya adanya kandungan karbohidrat. Yang kedua, nasi. Sebelum ditetesi larutan glucose, berwarna putih. Sesudah ditetesi larutan glucose, berwarna biru kehitaman. Artinya terdapat kandungan karbohidrat. Yang ketiga, kentang. Sebelum ditetesi larutan glucose, berwarna kuning. Setelah ditetesi larutan glucose, berwarna biru kehitaman. Artinya dengan kandungan karbohidrat. Yang keempat, telur. Sebelum ditetesi larutan glucose, berwarna putih. Sesudah ditetesi larutan glucose, berwarna putih. Artinya tidak ada kandungan karbohidrat. Roti. Sebelum ditetesi larutan glucose, berwarna putih. Sudah ditetesi larutan glucose, berwarna biru kehitaman. Kacang. Sebelum ditetesi larutan glucose, berwarna abu-abu. Sesudah ditetesi larutan glucose, berwarna biru kehitaman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, untuk kegiatan praktikum hari ini sudah selesai. Saya minta untuk Natsuki memberikan testimoni untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Silakan Natsuki. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Natsuki Latifah Zikra dari kelas 8F. Saya akan menyampaikan testimoni tentang pelajarannya Bu Deni hari ini dengan bertema praktek uji coba amilum dan glukosa. Saya dapat mengerti tentang apa perbedaan amilum dan glukosa dalam makanan tersebut dan bisa membedakannya dari cairan tersebut. Dan hari ini saya menyenangkan dengan pelajaran tersebut. Terima kasih, itulah testimoni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, untuk praktikum hari ini
selanjutnya di dalam LKS. Nah, mungkin ada pertanyaan? Siap tidak? Kalau tidak, Bu Deni akhiri sampai di sini. Semoga pembelajaran ini memberikan banyak manfaat untuk kalian ya di lingkungan rumah maupun dimanapun kalian berada. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang Bu Deni. Bagaimana kabarnya nih siang ini? Alhamdulillah Pak Budi, di cuaca yang panas ini masih diberi kesehatan ya. Alhamdulillah sekali. Kita namanya sharing-sharing lagi. Ya. Alhamdulillah ketemu dengan panjenengan yang ketiga kali ya. Jadi dalam rangkaian supervisi akademik yang kita lakukan kemarin, kita sudah melaksanakan pra-observasi dan observasi seperti itu. Nah, sekarang kita melaksanakan kegiatan yang ketiga Bu Deni ini yang pasca observasi itu. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol, bercakap-cakap, berbincang yang berkaitan dengan pembelajaran kemarin yang Bu Deni telah sampaikan di hari Senin kemarin yang Bu Deni dengan materi apa itu uji makanan yang Bu Deni sudah lakukan dengan murid-murid. Nah, ini kira-kira apa yang Bu Deni harapkan dalam ini ngobrol-ngobrol atau percakapan kali ini Bu Deni? Terima kasih Pak Budi. Ya, dengan percakapan saya dengan Pak Budi, saya itu di sini berharap bisa sharing-sharing seputar pelaksanaan pembelajaran yang telah saya laksanakan. Itu apakah sudah baik ataupun ada perbaikan-perbaikan, itu bagaimana cara memperbaikinya seperti itu Pak. Lalu bagaimana perasaan itu setelah melaksanakan pembelajaran kemarin Bu dengan uji makanan itu Bu? Setelah pelaksanaan itu rasa saya tentunya senang sekali ya Pak Budi, karena apa, di sini kita pembelajaran menggunakan praktikum. Nah, jadi di sini anak itu merasa antusias, merasa senang. Nah, dengan beberapa kemarin ada perencanaan, ya, kemudian ada pelaksanaan. Nah, di sini saya merasa senang karena apa? Karena anak-anak itu aktif dalam kegiatan pembelajaran itu, Pak. Luar biasa, ini kemarin juga saya lihat itu antusias anaknya luar biasa dan pembelajaran sangat berpusat pada murid. Bagus sekali Bu Deni. Lalu dalam rencana pembelajaran ini kira-kira pada kemarin ya di perencanaan ini membutuhkan perbaikan pada waktu pra-observasi apa yang sudah tercapai Bu kemarin yang perencanaannya sudah tercapai Bu? Ya kemarin ketika saya melakukan uji praktik uji makanan itu yang mengandung amilem dan glukosa, ini di sini pelaksanaannya sudah tercapai Pak Budi. Jadi sudah sesuai dengan tujuan ya, sudah sesuai dengan targetnya seperti itu. Tujuan kemarin dengan uji amilem dengan glukosa dan hasilnya juga sudah nyata, terus anak-anak juga sudah mempresentasikan juga itu ya Bu ya. Dan lalu tujuan sudah tercapai, juga sudah lengkap tadi Bu Deni sampaikan. Lalu tujuannya itu tadi apa Bu yang sudah tercapai menurut Ibu kemarin? Tujuannya itu kan kemarin ada dua ya Pak. Jadi sudah tercapai semuanya. Yang pertama anak itu mengetahui adanya kandungan amilem dan glukosa pada makanan. Kemudian yang kedua anak juga bisa menyimpulkan Pak, makanan apa yang mengandung glukosa, makanan apa yang mengandung amilem. Ya. Banyak kemarin juga ya, Pak. Ada nasi, ada roti, ada tempe, ada telur kemarin. Luar biasa juga. Alhamdulillah kalau tujuan belajarnya sudah tercapai dan hasilnya juga sudah memuaskan dari Bu Deni. Lalu hal yang sudah baik tadi pada praktek pembelajaran kemarin, apa Bu hal-hal yang baik menurut Ibu? Nah, di sini yang pertama hal baik yaitu tentunya keaktifan anak ya Pak Budi. Anak menjadi antusias yang biasanya ketika saya menjelaskan itu hanya tiduran, hanya ngomong sendiri ya. Di situ menjadi antusias, kemudian aktif, bekerja secara kelompok ya, gotong royong sesama kelompoknya. Kemudian di sini juga ketika anak atau murid melihat hasil praktikumnya itu juga melihat senang Pak melihat hasilnya yang berubah warna menjadi hitam, ya, berubah warna menjadi biru. Nah, jadi anak-anak ketika praktik itu merasa senang, merasa antusias. Ya.
biasa tadi praktek yang sangat aktif tadi yang sudah Bu Deni laksanakan gitu ya. Lalu berkaitan dengan pembelajaran yang mungkin kurang Bu atau mungkin yang perlu ditingkatkan menurut Bu Deni apa? Ya di sini dalam pembelajaran ya memenuhi kebutuhan murid ya Pak, karena murid 32 itu hanya diambil oleh satu guru. Jadi ketika kelompokan itu nggih, ketika rame itu nggih kurang kondusif ya, kurang kondusif di kelasnya itu. Kemudian dalam praobservasi sesuai kebutuhan anak, tapi pada pelaksanaannya kurang maksimal. Yaitu tadi Pak, karena ramenya pas ketika praktek ya, seperti itu. Luar biasa tadi memang perencanaannya walaupun betul Bu Deni sudah membagi kelompok itu berdasarkan tingkatan-tingkatan entah itu gaya belajar atau mungkin kemampuan anak tadi, tapi dengan jumlah tadi ya 32 diampal 1 itu memang mungkin kurang maksimal itu wajar pembelajarannya ini, tapi sudah memenuhi kebutuhan murid tadi Bu Deni melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi tadi, juga pembelajaran sosial emosional utamanya untuk mengontrol emosi kita yang ada di sini sudah dilaksanakan. Ini terkait kekurangan tadi kompetensi yang dikembangkan tadi ya, kekurangan Bu Deni tadi, bagaimana ini upaya Bu Deni dalam meningkatkan kompetensi panjenengan? Sebagai seorang guru ya di era yang seperti ini Pak Budi, sesuai dengan perkembangan zaman ya. Nah di sini saya untuk meningkatkan kompetensi saya ini, saya berusaha untuk mengikuti pelatihan kompetensi secara luring maupun daring. Kemudian mengikuti kegiatan IHT dan tentunya mengikuti platform Merdeka Mengajar ya Pak Budi, PMM dan video-video yang ada YouTube itu sebagai apa ya, sebagai referensi ketika saya nanti untuk proses pembelajaran yang kedepannya lebih baik. Biasa tadi sudah Bu Deni melaksanakan, rencananya sudah baik, termasuk kalau ada kekurangannya tadi Bu Deni sudah ada treatment untuk mengantisipasi, tadi ada pelatihan baik mungkin maupun dari IHT, PMM tadi luar biasa Bu Deni sudah lakukan, dan tentunya itu nanti bisa merefleksikan nih, mengevaluasi kekurangan kita gitu ya. Kemudian tadi anak-anak itu lebih antusias kalau mengikuti pembelajaran, ini luar biasa. Lalu ini kapan ini Bu Deni lakukan rencana untuk memperbaiki tadi? Ya karena ini ya, demi pengembangan kompetensi saya ya Pak Budi, ya saya berusaha secepatnya melakukan peningkatan kompetensi yang ada pada diri saya dengan mengikuti tadi yang online kegiatan ya, daring luring, kemudian IHT seperti itu. Biasa Bu Deni. Nah, lalu dengan program Bu Deni tadi ini siapa yang terlibat Bu ini dalam pengembangan kompetensi panjenengan? Ya tentunya stakeholder yang ada di sekolah ya Pak, ya dari kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, kemudian ada teman MGMP sekolah ya Pak Budi, tentunya baik suprayon maupun prayon. Biasa, jadi semua saling mendukung ya, mengisi kekurangan dan saling membantu ya. Ini bagus sekali ini yang sudah disampaikan Bu Deni ini. Kira-kira adakah yang perlu didiskusikan lagi nih dalam kegiatan pasca observasi ini? Saya kira cukup ya Pak Budi, pembicaraan kita hari ini atau sharing-sharing kita hari ini. Banyak sekali ilmu-ilmu yang saya peroleh dari Pak Budi, kemudian saran dari Pak Budi. Semoga kedepannya saya bisa lebih baik lagi dalam proses pembelajaran. Terima kasih Bu Deni. Jadi ini mereview kita tadi dari hasil kita melaksanakan supervisi akademik ini, dari perencanaan kita tadi dari observasi, lalu ada observasi, ada pasca observasi. Ini bisa merefleksikan kita sharing bersama. Bu Deni sebetulnya Bu Deni tadi sudah melaksanakan proses pembelajaran yang luar biasa. Kalaupun ada kekurangan, ini sebetulnya Bu Deni sendiri loh yang menjawab tadi. Jadi saya itu hanya sebagai fasilitator saja atau mungkin sharing bersama gitu. Dan ini semoga dalam rangka pembelajaran tadi ya, dengan prinsip Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang kita berpusat pada anak ya, kepada murid ini tadi kita bisa sukseskan di kurikulum Merdeka ini tadi. Bagaimana bentuk
kekuatan karakter anak untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ini kita bisa terwujud bersama ini. Terima kasih loh ini Bu Deni atas waktunya, kita ngobrol-ngobrol sharing bersama. Semoga ke depan kita akan menjadi guru yang profesional dan tadi ya, dirindukan oleh anak. Dari murid, dari anak kita dirindukan. Jadi semangat kalau mau mengajar IPA, luas anak-anak sudah semangat. Ini juga pembelajaran berpusat pada murid, diferensiasi tadi. Ya, terima kasih Bu Deni atas waktunya, sudah meluangkan waktu, dan nanti kita juga bisa ketemu kapan-kapan lagi kalau ada kekurangan. Terima kasih. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Deni. Sama-sama Pak Budi.